atau dia sakit kita bawain dia ke dokter gitu kan, ini contohnya, pasti dia kan mikir, ini orang udah aku jahatin tapi kok berbuat baik ya, nanti dia akan luluh sendiri. Kecuali kalau orang itu gak luluh sendiri, dia jahati kita, kita baiki, dianya gak sadar-sadar, nah itu urusan dia sama Tuhan. Itu mungkin ya bara apinya bisa nyemplung sendiri ke dia gitu ya. Tetapi kita di sini ya, kita hukum kasih aja lah ya, kita betul-betul mengasihi saudara-saudari kita walaupun itu musuh kita sekalipun ya, saudara-saudari. Baik, ayat yang selanjutnya, ayat yang terakhir yang kita bahas ini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, dari semua ayat ini poinnya, yang ringkasannya intinya ya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, jangan kamu balas kejahatan dengan kejahatan ya, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, firman Tuhan di sini dikatakan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang yang jahat gitu. Istri kita kah, suami kita kah, saudara kita kah, anak kita kah, mama bapak kita kah? Kalau berbuat jahat pada kita, kita harus berbuat baik. Memang ngomong itu gampang sekali ya, pastor ya, ngomong itu gampang. Tetapi kembali lagi, di sini kita harus meminta kekuatan dari Roh Kudus, kekuatan dari Tuhan melalui Roh Kudus. Bagaimana caranya? Saya udah ajarkan caranya di video sebelumnya, doa minta tolong Roh Kudus, dan juga bagaimana cara mendapatkan Roh Kudus itu. Jadi kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita membaca kebenaran firman Tuhan, itu membaca Alkitab, kita merenungkan, kita melakukannya. Firman Tuhan itu akan menjadi benih yang ada di hati kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kita melakukannya begitu. Nah, disitulah kita bisa meminta Roh Kudus. Pokoknya kalau kita udah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita doa ya. Setelah itu kita memohon Tuhan masuk ke dalam hati kita, kuasai kita, percaya pada Tuhan Yesus. Kita memohon meminta Roh Kudus agar kita diurapi dengan Roh Kudus. Jadi setiap ada masalah, kita akan diberikan kekuatan. Contohnya pada saat kita dijahatin, kita akan bisa berbuat baik ya, seperti itu. Itu semua hanya karya kasih karunia-Nya Tuhan yang diberikan kita melalui Roh Kudusnya untuk kita dapat memaafkan gitu. Saya ini tipe orang yang pendendam, saya tipe orang yang gampang kepahitan ya, saya sebelum lahir baru seperti itu. Tapi saya memohon dengan kedua lutut saya berdoa, saya menangis, saya bilang, Tuhan, saya ampuni si A, B, si B, yang si C yang membuat saya pahit di dalam hidup saya ampuni Tuhan, sampai saya nangis kan pada saat itu kan. Nah, setelah itu baru kuasa Tuhan, Roh Kudusnya bisa masuk. Jadi tubuh kita tuh ibaratnya tuh bagaimana ya, kayak pipa ya, ini perumpamaan yang lebih simpel ya. Kayak pipa itu kalau ada dosa, ada kepahitan, itu si pipa itu ada hambat, ada lumutnya, ada kotoran-kotorannya. Bagaimana caranya Tuhan bekerja? Bagaimana caranya air bisa mengalir di dalam pipa? Jadi lumutnya itu, dosanya itu, kepahitannya itu, kotoran yang di dalam pipa itu keluar. Baru air itu ngalir, baru kuasa Tuhan yang ngalir. Kuasa Tuhan melalui apa? Melalui Roh Kudusnya. Jadi kita, kalau udah kita bisa mengampuni si A, si B, si C, kita berdoa, kita berlutut berdoa. Kalau kondisi sakit ya, kita bagaimana kita doanya lah ya, yang penting hati kita ini tulus sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan Yesus, aku ampuni si A, si B, si C ini Tuhan Yesus, karena Engkau terlebih dahulu mengampuni aku. Kita harus membayangkan bahwa kita ini berdosa, Tuhan itu ngampuni kita, biar kita itu bisa mikirnya seperti ini secara logika kita ya. Tuhan ngampuni dosa kita yang hina. Orang lain menyakiti kita, berbuat dosa terhadap kita. Orang lain itu jahat terhadap kita, memberikan kita kepahitan. Kita juga bisa harus mengampuni itu. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberikan contoh bahwa kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat. Makanya ada hukum kasih kan. Jadi kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri gitu kan. Secara orang yang sehat, orang yang logis itu kan dia kan pasti mengasihi dirinya sendiri ya, seperti memberikan dirinya makan, minum, dimandiin, dibersihin, diberikan hal-hal yang positif di dalam dirinya gitu kan. Jadi seperti itu ya saudara-saudari, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus tabur yang namanya kasih, berbuat kebaikan, kedamaian. Ya, saya tahu itu sangatlah susah ya. Ngomong itu enak, ngelakuinnya susah. Dulu saya juga dengarkan pendeta seperti itu. Saya dengarkan pendeta yang cukup ternama, dia suruh kita mengampuni orang yang berbuat jahat pada kita. Dalam hati saya ngomongnya sih enak, tapi ngelakuinnya susah. Ya memang
Kalau kita nggak dipenuhi Roh Kudus ya nggak akan mungkin gitu kan. Makanya saya mengajarkan, saya selalu mengingatkan ya, kita harus membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus. Doa penyembahan, membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dan minta dipenuhi Roh Kudus agar kita bisa menjalani hari-hari kita sesuai firman Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Jadi ingat, kita bukan miliknya kita lagi. Kita tidak boleh mengingini sesuatu untuk kepuasan kita, hawa nafsu kita sendiri. Jadi kita sekarang pengennya maunya Tuhan, maunya kehendak Tuhan, melakukan sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Kenapa? Karena itu poin penting dalam hidup kita, agar kita tidak terperosot ke dalam dosa. Begitu saudara-saudari ya. Baiklah, demikian kebenaran firman Tuhan yang pada ibadah hari ini. Kiranya saya berdoa yang pastinya lah ya, biarlah benih firman Tuhan tertanam dalam lubuk hati kita semua, berakar, bertumbuh, berbuah lebat ya. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Baiklah saudara-saudari, kita akan berdoa dan juga berdoa berkat ya saudara-saudari. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Baik, Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini di ibadah minggu ini ya Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat baik mengingatkan kami setiap hari tentang hukum kasih, tentang saling mengasihi dan memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kami. Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami dan penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, menguasai hati kami, pikiran kami, roh jiwa kami, dan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan Yesus, agar kami dapat mengampuni musuh kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami, menguasai hati kami, menjauhkan kami dari kepahitan kami. Biarlah kami benar-benar bisa mengampuni orang lain yang telah menyakiti kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Dan hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk yang sedang menonton video konten ini, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang berbeban berat Tuhan angkat beban beratnya, berikan jalan keluarnya, yang mencari pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan, juga berkatilah yang menonton konten ini agar diberkati untuk menjadi berkat, dan juga jikalau mereka ada dalam lingkungan yang toksik, Tuhan berikan jalan keluar dan kekuatannya. Baiklah saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kita akan doa berkat, kita akan serahkan total hidup kita kepada Tuhan. Kasih karunia menyertai saudara-saudari sekalian sampai pada Tuhan Yesus datang. Kasih karunia Tuhan akan selalu menyertai saudara dalam suka dan duka. Dan saya berdoa agar saudara-saudari dipenuhi dengan Roh Kudus, karya Roh Kudus, dan dikuatkan dalam kehidupan dan melakukan kehendak Tuhan Yesus. Diberkatilah kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.